Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya jualah kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dan bertatap muka di ruangan ini dalam acara desiminasi budaya positif di sekolah. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan pengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman ila yaumil akhir. Baiklah, ulun akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah TK Negeri Anjir Mora, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada hari ini berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada tamu undangan dipersilahkan berdiri. Persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Negeri Anjir Mora. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ibu Guru TK Negeri Anjir Muara, yang terhormat calon guru penggerak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu untuk berhadir pada acara kita pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah bagian dari penanaman benih-benih karakter yang baik bagi anak. Itu adalah bagian dari implementasi profil Pancasila, yang mana budaya positif ini yang telah kita ketahui bahwa adalah contoh dari kesepakatan kelas untuk mendidik karakter anak dalam kedisiplinan dengan kesepakatan dibuat oleh murid sendiri, yaitu untuk melatih bertanggung jawab atas tindakannya. Dan kesepakatan itu mudah dipahami oleh guru-guru kita, melatih dan mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru penggerak adalah mereka adalah guru-guru yang terpilih di pelosok Indonesia, yang mana nantinya akan lulus dalam program penggerak guru penggerak siap menjadi pemimpin pelajar dan sebagai pendorong transformasi pendidikan di sekolah. Dan kami harapkan pula bahwa guru penggerak dapat membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Senin kemarin kita sudah membuat kesepakatan sekolah beserta wali murid
dan terbentuklah beberapa keyakinan sekolah yang harus disetujui oleh warga sekolah. Itu tidak hanya untuk warga sekolah dan anak, itu berlaku juga untuk guru-guru di sekolah kita. Kiranya cukup sampai sekian sambutan dari saya. Alaihalab, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Anjir Muara yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nadia Ufa. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Anjir Muara, yang saya hormati para pendidik beserta staf TK Negeri Anjir Muara yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam acara kita pada hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Baik ibu-ibu, sepertinya kita sudah agak siang ya, dan sepertinya kita kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita membangun semangat kita terlebih dahulu dengan ice breaking terlebih dahulu? Boleh ibu ya? Siap ya? Oke, boleh berdiri dong semuanya. Siap, siap. Siap bu kita. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, menjinjit sesuka hatimu. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan
tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah semangat ya Bu? Iya. Tadi gunanya ice breakingnya gunanya ini ya, buat apa? Merelaksasi. Wah, merelaksasi. Bagaimana tubuh-tubuh anak-anak sudah di ini ya, sudah digunakan mereka kemudian direlaksasi lagi dengan menepuk-nepuk sampai ke bahu gitu ya. Kalau diterapkan ke anak-anak pasti anak senang kan ya? Ya. Oke. Terima kasih. Baik Ibu, kita akan kembali ke materi. Materi kita hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, saya ingin bertanya terlebih dahulu, adakah di sini ibu-ibu yang tahu tentang arti dari budaya positif? Silakan tunjuk tangan. Baik, Ibu silakan. Menurut saya, budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang baik yang harus ditumbuhkan guru untuk membangun karakter seluruh warga sekolah. Terima kasih Ibu atas pendapatnya tentang budaya positif. Tadi menurut Ibu, budaya positif itu adalah, saya tukar mikrofon dulu ya. Cek, lebih bagus yang ini ternyata ya. Baik, tadi menurut Ibu Habibah, katanya budaya positif itu adalah menumbuhkan kebiasaan baik, baik itu kepada seluruh warga sekolah ya Bu, untuk membangun karakter, benar ya. Kalau kita artikan kata budaya itu adalah sebuah kebiasaan, dan positif itu pasti erat kaitannya dengan kebaikan. Maka dari itu kita di sekolah harus membangun budaya positif. Kenapa? Karena melalui budaya positif itu kita bisa menumbuhkan karakter-karakter peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu tentang ini lagu budaya profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya Bu ya, ternyata budaya positif yang memang benar-benar harus kita tumbuhkan di dalam lingkungan sekolah. Itu bukan cuma berlaku untuk anak usia dini, tetapi juga berlaku untuk anak SD, SMP, bahkan tingkat SMK, SMA maksud saya. Baik. Next Ibu izin menyuruh. Nah lihat, ternyata guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena itu, seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan pertama, disiplin positif di sekolah. Yang kedua, memahami perilaku manusia terhadap hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Lihat di sini. Nah, disiplin positif. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut Ibu ada yang bisa bantu saya untuk menjawab arti disiplin itu apa?
Ya, silakan Ibu. Kalau menurut saya disiplin itu berkenaan dengan peraturan dan tata tertib. Jadi kalau sikap disiplin itu berarti kemampuan seseorang dalam menjalankan peraturan atau tata tertib dalam suatu instansi. Terima kasih Ibu tentang pemahaman Ibu tentang disiplin positif. Nah, kita memiliki tujuan dalam menerapkan disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Yang berkarakter tadi kan yang profil pelajar Pancasila tadi ya. Kemudian ada disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab yang merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, cara menerapkan disiplin positif tersebut caranya agar anak dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu mengarah pada disiplin positif itu mengarah pada disiplin diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Baik Ibu. Nah, tadi saya ada menyebutkan bagaimana disiplin positif itu yang mengarah pada disiplin diri dan dapat mengontrol diri. Nah, saya ingin mengajak Ibu untuk menerapkan bagaimana itu konsep mengontrol diri. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut ibu-ibu sekalian semua, siapa sih yang bisa mengontrol diri itu? Siapa yang bisa mengontrol diri? Ya benar Bu, diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita, mengontrol apapun itu. Jadi hanya diri kita yang mampu mengontrol, bukan orang lain. Nah, saya ingin mengajak, boleh dong izin dua orang maju ke depan buat mempraktekkan bagaimana yang namanya mengontrol diri. Boleh? Siapa sih yang berminat, yang bersedia untuk maju? Ya, Bu, boleh. Ya, terima kasih ya Ibu. Boleh ke depan sebentar. Terima kasih, silakan. Ada dua orang Ibu yang sedikit besar dan yang satu sedikit langsing. Yang satu langsing dan yang satunya besar. Maaf ya, ini agak ini. Iya. Saya matikan sebentar ya ininya ya, biar mereka di depan. Ya. Nah, ini ada dua orang. Namanya yang satu Ibu Jubaidah, yang satu Ibu Puji. Nah, ada dua orang untuk kita menerapkan bagaimana itu bisa mengontrol diri. Ibu, nah saya ingin Ibu Jubaidah sebagai seseorang yang bertindak memiliki benda kesayangannya dan genggam di tangannya. Benda itu adalah benda yang sangat Ibu sayangi dan Ibu tidak mau memberikannya kepada orang lain, gitu ya. Dan kemudian Ibu Puji ini istilah kerennya itu kepo, dia ingin tahu dan ingin tahu apa yang di dalam genggaman Ibu juga ini. Nah, oh iya, dia Ibu katanya yang ini yang keponya ini, silakan Bu, ini kepo. Nah, Ibu juga ternyata adalah orang yang ingin tahu apa yang digenggam Ibu Puji, dan Ibu Puji memiliki benda kesayangannya di genggamnya. Nah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu juga memaksa untuk membuka dan melihat benda kesayangan yang sudah Ibu genggam? Silakan Ibu. Apa itu? Lihat dong. Lihat. Sebentar aja. Aku mau lihat. Lihat. Apa sih itu? Aku penasaran, aku mau lihat. Enggak mau, aku mau lihat. Lihat.
nggak mau liatin. Aku mau lihat pokoknya. Tapi aku nggak mau. Aku mau lihat sini. Apa sih ini? Lihat, sebentar aja. Aku gak akan ngambil. Lihat dulu. Lihat. Kamu mau aku minta dengan cara baik-baik atau aku ngesarin? Lihat dulu ya. Lihat. Wah, iya ternyata Bu sampai akhir Ibu Puji mempertahankan apa yang benda yang digenggamannya. Saya mau tahu alasan Ibu Puji kenapa mempertahankan sampai akhir, sampai tidak mau sama sekali membuka tangannya. Silakan Ibu beri penjelasannya ya. Saya nggak mau memperlihatkan karena ini barang kesayangan saya. Nggak mau, pokoknya alasannya nggak mau memperlihatkan. Nanti takut diambil sama dia. Iya benar ya. Nah, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Iya. Nah, dari adegan tadi, wah ternyata lucu ya mereka berdua. Iya. Nah, dari adegan tadi, Bu, apa yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa mengontrol diri? Apakah Ibu Putri bisa mengontrol dirinya sendiri? Bagaimana? Bisa ya? Berarti Ibu Puji ternyata bisa mengontrol dirinya sendiri meskipun godaan setan yang terbuka. Ya, meskipun godaan kasih berat sekali tadi meminta dia membuka, tapi dia tetap tidak mau. Nah, itu berarti Ibu Puji mampu mengontrol dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, ya. Nah, ini dia ya, ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ketika mereka mentaati sebuah peraturan, mereka pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh seperti kita sebagai guru, kita pasti datangnya mau cepet-cepetan nih sama guru lain. Gunanya buat apa? Agar tidak dihukum oleh kepala sekolah. Hukuman itu kan bisa berbentuk verbal dan fisik. Nah, bisa juga kan kepala sekolah itu ternyata menghukum secara verbal lewat sindiran kah misalkan. Nah, biasanya kita berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Misalkan dia datang ke sekolah dengan sungsung, bersama menyapu kelas, bersih-bersih untuk mengharapkan imbalan penghargaan dari kepala sekolah, diberi pujian sama kepala sekolah. Nah kedua perilaku motivasi ini adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu dorongan dari luar, dorongan untuk mendapat penghargaan dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang terakhir inilah yang disebut dengan motivasi internal atau intrinsik dalam dirinya. Nah, jika kita sebagai guru memahami 3 perilaku motivasi manusia yang dimiliki murid, mungkin kita bisa mengarahkan mereka ya Bu ya, untuk agar mereka itu bisa memiliki motivasi internal dalam dirinya, bukan dari luar, bukan karena kita, tapi karena mereka sendiri. Nah, ya, jika murid memiliki 2 perilaku ini, maka murid masih memiliki apa Bu? Memiliki motivasi eksternal. Dan jika murid memiliki 1 perilaku ini, nah lihat ya, jika guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi motivasi perilaku yang ketiga tadi. Dan sebaiknya guru menghindari
dari apa Bu? Hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, yang ternyata pemberian penghargaan berlebihan itu tidak baik, tidak mampu memberikan motivasi internal dalam diri anak. Nah, kemudian kita juga mengenal tentang posisi kontrol guru. Yang pertama ada apa di sana, Bu? Penghukum. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol yang dari seorang guru. Nah, saya ingin bertanya kembali. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, manakah posisi kontrol yang sering kita lakukan di kelas maupun di sekolah? Atau bahkan juga di rumah? Saya ingin jujur aja, gak apa-apa. Apakah sebagai penghukum, pernahkah ibu menghukum anak atau murid? Tidak pernah. Apakah pernah menjadi pembuat rasa bersalah? Itu pengungkapan pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Ya. Kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Ketika anak ribut di kelas, ribut nih, ribut kan. Terus kita bilang, tolonglah anak-anak diam. Nanti kalau kalian tidak diam, nanti ibu dipanggil kepala sekolah. Bagaimana dengan ibu? Nah, seperti itu contohnya untuk membuat rasa bersalah. Pernah melakukannya? Pernah. Kemudian berarti pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian pernah menjadi teman? Pernah. Sebagai pemantau? Pernah. Dan sebagai manajer? Jarang banget ibu. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer yang paling bagus, paling baik yang harus kita terapkan kepada murid kita. Lihat di sini. Sebagai manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan posisi sebagai manajer ini ternyata mengacu pada sebuah segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada dirinya. Nah Ibu, saya ingin mengajak Ibu untuk menonton sebuah video tayangan terlebih dahulu ya. Nah ini saya punya kasus, ada kasusnya. Ya. Coba simak ya Bu ya. Nah ada kasus Kaila dan Afifah berebut mainan. Pada saat kegiatan bermain, Kaila sedang bermain puzzle bersama Afifah, namun mereka memperebutkan kepingan puzzle.
hasilnya Bu. Nah, lihat hasilnya ya. Nah, itu Bu. Nah, saya pernah menerapkan segitiga restitusi kepada anak murid saya. Ketika mereka bertengkar, kemudian si Apipanya menangis dan saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dan ternyata kita lihat dari video berhasil apa enggak? Nah, ternyata berhasil Ibu. Dan dari percakapan dari segitiga restitusi itu, adakah di sana Ibu menemukan saya mengatakan bahwa bukan menyalahkan si pelaku pelanggar? Tidak. Dan saya juga, apakah saya di sana memberikan solusi terhadap masalahnya? Tidak. Tapi dia sendiri kan yang menemukannya. Nah itu Bu, pentingnya kita menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Nah kemudian saya punya tesis lagi satu ya, silakan. Murid yang sering datang terlambat dan terpaksa saya memanggil orang tuanya ke sekolah ke kantor. Ya, sebentar ya. Hasilnya Bu. Nah, lihat hasilnya ya. Nah, itu Bu. Nah, saya pernah menerapkan segitiga restitusi kepada anak murid saya. Ketika mereka bertengkar, kemudian si Apipanya menangis dan saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dan ternyata kita lihat dari video berhasil apa enggak? Nah, ternyata berhasil Ibu. Dan dari percakapan dari segitiga restitusi itu, adakah di sana Ibu menemukan saya mengatakan bahwa bukan menyalahkan si pelaku pelanggar? Tidak. Dan saya juga, apakah saya di sana memberikan solusi terhadap masalahnya? Tidak. Tapi dia sendiri kan yang menemukannya. Nah itu Bu, pentingnya kita menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Nah di sini kita lihat Ibu ya, kita sebagai guru harus bisa mengajak murid membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah yang kita buat dan kita sepakati bersama, kita jalankan bersama dan kita bertanggung jawab kan terhadap pembuat pelanggaran. Nah di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan
Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kata-katanya itu kita perhatikan Bu, kita perhatikan dengan penggunaan kata-kata positif. Namanya juga budaya positif ya. Jadi pembuatan kata-katanya itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian jika ada yang melakukan pelanggaran, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam peran kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari video saya tadi, saya memiliki poin-poin ini. Dalam menstabilkan identitas itu berarti kita memahami kenapa seorang pelanggar tersebut melakukan pelanggaran. Kita sendiri harus memahami dan mengatakan bahwa saya paham kenapa kamu melakukan seperti ini. Nah, itu yang kita akan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Artinya, ketika dalam segitiga restitusi tersebut kita harus memuat kata-kata bahwa kita mengatakan bahwa semisal kita ada di posisinya, mungkin kita juga akan melakukan hal seperti itu. Tetapi ternyata tindakan itu salah. Nah, dari situ kita menyatakan bahwa tindakan salah, namun harus ada kata-kata awalnya. Nah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di mana kita harus menanyakan sebenarnya si pelanggar ini tahu tidak keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Nah, seperti itu ya Bu. Kemudian yang terakhir ya. Nah, ketika dalam ketiga poin-poin dalam menerapkan segitiga restitusi sudah kita jalankan, maka kita bisa menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan itu yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami ketika saya menerapkan segitiga restitusi terhadap pelaku pembuat pelaku pelanggaran. Nah, kemudian yang terakhir, lihat di sini ternyata budaya positif itu erat kaitannya dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran seorang guru, dan visi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, dan berpihak pada murid yang sifatnya menuntun tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kodrat murid. Nah, kemudian di sini ada nilai dan peran guru. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Budaya positif juga akan terwujud jika guru dan semua warga sekolah berkolaborasi. Kemudian ada visi. Nah, salah satu visi adalah menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Ketika saya sudah pernah kemarin ya, hari Senin ya, nah hari Senin kita sudah mengadakan pertemuan dengan wali murid, membahas tentang budaya positif juga, dan kemudian kita membuat peraturan sekolah yang telah dibuat oleh seluruh wali murid. Mereka semua terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan sekolah. Mereka sendiri yang membuat peraturan, mereka sendiri yang mensepakati, dan mereka sendiri yang menjalankannya. Kemudian nanti mereka juga yang membuat dan kita lah nanti yang akan menerapkan segitiga restitusi terhadap pelaku pelanggaran itu ketika mereka melanggar keyakinan yang telah mereka buat dan mereka sepakati tadi. Baik, sekiranya itu saja pemaparan dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator kita, kepada Ibu. Saya tutup dulu ya.
itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadia yang sudah memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Pada Ibu yang mau bertanya di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari pembuatan keyakinan sekolah dan apa sebenarnya gunanya kita melibatkan orang tua dalam membuat keyakinan tersebut? Kenapa bukan kita saja sebagai guru yang menetapkan keyakinan sekolah itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Apakah ada lagi dari Ibu yang lain? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, sedangkan kita tahu anak TK itu tidak bisa membaca dan menulis. Jadi bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas tersebut? Itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu atas pertanyaannya. Kepada Ibu Nadia, apakah mau langsung dijawab atau ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab tadi. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Puji tadi ya. Ibu Puji tadi pertanyaannya oh iya, tentang indikator keberhasilan. Apa indikator keberhasilan ketika kita mampu menerapkan keyakinan sekolah ya? Dan kenapa? Kenapa? Oh, ya, kenapa bukan kita saja sebagai guru yang menetapkan? Kenapa harus melibatkan orang tua? Nah, berarti saya ingin menjawab terlebih dahulu. Indikatornya dulu ya. Indikator keberhasilannya ketika kita bisa meminimalisir pelanggaran. Dan keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu satu persatu dijalankan atas dasar kesadaran mereka sendiri, bukan dari mengharap penghargaan atau hukuman dari kita, tetapi atas dasar kesadaran dari seluruh warga sekolah, dan itu pun termasuk kita sendiri. Nah, itu menurut saya sih indikator keberhasilan itu ketika kita dapat meminimalisir pelanggaran dan kemudian mereka semua menjalankan peraturan tersebut atas dasar kemauan mereka sendiri. Ya. Kemudian tadi ada yang pertanyaannya, mengapa kita melibatkan orang tua? Kenapa bukan kita saja yang membuat peraturannya? Nah, saya pikir anak usia dini itu sangat masih bergantung dengan orang tua. Setiap kali masalah, saya sendiri ya Bu yang pernah menemui, ketika menemukan masalah terhadap peserta didik, pasti itu berkaitan dengan orang tua. Contoh, ketika saya menemukan masalah saat seorang anak ini sering sekali datang terlambat, itu tidak cuma satu atau dua kali, tetapi berhari-hari seperti itu. Setelah saya amati selama beberapa hari, kemudian ternyata dan itu tidak berubah sama sekali. Dan akhirnya saya terpaksa mau tidak mau saya memanggil mamahnya ke sekolah. Nah, akhirnya saya temukan masalahnya. Ternyata masalahnya ada di mamahnya, ya kan? Nah, maka dari itu saya pikir ketika pembuatan keyakinan sekolah itu kita harus melibatkan orang tua, bukan cuma kita. Jadi mereka tahu, karena orang tua di lingkungan pendidikan anak usia dini itu orang tua juga sebagai warga sekolah. Saya pikir seperti itu. Apakah bisa Ibu pahami ya? Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dubai. Tadi pertanyaannya tentang keyakinan kelas ya.
ketika kegiatan kelas bagaimana cara kita membuat kegiatan kelas di padahal anak-anak belum bisa membaca maupun menulis. Nah, kemarin saya berpikir keras juga sih Ibu untuk membuat kegiatan kelas itu seperti apa agar anak-anak usia dini 4 sampai 5 tahun itu kan agak susah ya memahami apa itu kegiatan kelas pun mereka sulit. Nah, kemudian saya berpikir keras dan saya menemukan cara untuk menampilkan sebuah video yang berisikan tentang budaya positif. Contohnya antri, bertanggung jawab. Nah, saya tayangkan terlebih dahulu untuk memancing atau istilah kerennya itu sebagai pemantik. Seharusnya kan pertanyaan pemantik, tapi saya pikir video juga bisa menjadi memancing pertanyaan, memancing pengetahuan peserta didik terhadap apa itu budaya positif. Nah, saya buat video, kemudian nanti dari video dan tayangan video tersebut saya tanya ada apa sih di dalam video tersebut. Nah, mereka bisa menyebutkan satu persatu apa saja yang menjadi budaya positif yang ada di video. Kemudian dari situlah kita membuat kegiatan kelas yang akhirnya mereka paham dan mereka sepakati bersama juga. Nah, kira-kira seperti itu yang pernah saya lakukan Ibu, dan alhamdulillahnya beberapa dari murid saya memahami dan kemudian menjalankannya sampai sekarang. Masih ingat tentang peraturan kelas, bahkan ada dari beberapa mereka yang mengingat temannya di kelas kita seperti ini, bukan seperti itu. Nah, berdasarkan kegiatan kelas yang sudah kita buat dan disepakati bersama. Sekiranya itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima dan dipahami Ibu? Baik, terima kasih. Adakah yang mau tanyakan lagi sebelum saya dulu kembali? Saya pikir tidak ada ya Bu ya. Terima kasih sekali Ibu atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadia yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana Ibu? Baiklah, kita masuki aja cara yang selanjutnya, yaitu penutup. Saya selaku moderator hari ini meminta maaf apabila ada kesalahan saya dalam acara hari ini. Adalah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-ibu, ini adalah peraturan sekolah yang telah kita buat bersama dan kita sepakati bersama dan akan kita tempel nanti di dinding sekolah untuk kita cetak sebagai spanduk atau banner atau bareo namanya. Dan saya pun berharap ibu yang bisa mematuhi tata tertib yang sudah pian olah sorangan dan pian sepakati sorangan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, semoga bermanfaat dan waktunya kita akan tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah Bu Nadia punya apa nih? Ibu mau ngajak, iya, Ibu mau ngajak teman-teman semua nonton YouTube sebentar ya? Ayo Rizky, Fikri, Dakadia, perhatikan ke depan. Boleh suaranya? Coba kita cek, lihat. Di sini ada apa? Wah, lihat. Itu ada tulisannya, namanya Ayo Antri. Kita lihat sama-sama ya. Wah, dia ngapain tuh? Cuci tangan. Apa lagi ya? Kita lihat ya. Ya, kita lihat sama-sama. Oh, mereka senang kan sekolah? Ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Nah, dia sekolah sama kayak kita sekolah juga. Lihat ya. Tuh, dia masuk sekolah gimana? Iya. Sama mamanya. Wah, mamanya suruh-suruh. Iya. Dia kan nangis. Terus nah, dia ngapain tuh? Mereka ngapain?
dia barisnya kan? Nah. Iya, karena apa dia? Dia ketawa. Dia ngapain tadi? Tuh, lihat, dia ribut gak di kelas? Ribut gak? Dia gak ribut. Nah, Oke. Tangannya. mereka ngapain? Tadi apa? Nah, dia apa? Ngapain mereka? Berdoanya ada Mereka lagi berdoa. Oke, tadi antri sama doa sudah ya. Oh, di absen. Mau cari tahu mereka, ibunya mencari tahu. Baik, sebelum memulai permainan, mari kita menyanyikan lagu. mereka nyanyi. Siapa bisa nih? Kesukaan hati tepuk tangan. Kalau kesukaan hati tepuk tangan. Kalau kesukaan hati mari kita lakukan. Kalau kesukaan hati tepuk tangan. Kalau kesukaan hati tepuk tangan. Iya. Anak-anak, sekarang kita akan bermain semut benda. Baik anak-anak, masih ingat permainan semut benda? Nanti aku akan berikan orang dari kalian menjadi benda. Asik, lihat dulu. Ya, tadi. Kalian duduk saling berhadapan ya. Tangannya dilentangkan satu sama lain, seperti bersalaman. Kalian berbaris ya. Kemudian nanti bergantian satu persatu melompat melawan Mereka bergantian. Ya. Tapi ingat aturan mainnya. Kalian harus teknik bergantian dari kanan sambil berlari berdepan ya. Jangan berlari. Nah, jangan berlari. Baik kalau gitu, langsung kita bermain ya. Kalian siap ya sebagai penjaga? Siap. Betul ya? Apa yang terjadi coba ya? Nanti bukannya loh ini. Nih, kalau berharga kan ada satu biasanya. Ayo, sekarang kalian berbaris bergantian. Mereka apa tuh lagi apa lagi? Nah, Main. Iya. Bergantian kan? Yuk foto. Yang akibatnya robot. Harusnya belum saatnya. Belum gilirannya. Padahal dia di belakang. Iya tuh. Oh. Ya, Ya, apa? Tuh. Apa yang sakit diri? Iya. Saya mau guru. Tuh, kakinya jadinya. Nah, kakinya kenapa tuh? Asal-asalnya belasan. Nah, kenapa dia sampai jatuh? Karena Buru-buru katanya. buru-buru, karena dia tidak antri. Ya. Gini sih, tidak antri. Nah, gimana antri? Akibatnya anaknya tidak mau antri. Tidak tuh, karena dia ini tidak mau tertib, tidak sabar menunggu giliran. Tidak sabar menunggu giliran. Salah.
tidak sabar menunggu giliran. Hah? Kalau dia tidak mau jatuh, Coba lihat. Kalau tidak pakai aturan, mereka main lagi, tapi mereka tertib, mereka antri. Tuh, ada nggak yang jatuh kalau mereka antri? Oh, nggak ada yang jatuh lagi ya? Ah. Antri itu baik apa tidak? Baik. Terus selesai. Antri itu ternyata baik ya teman-teman ya. Habis. Nah, coba sekarang kita lihat Bu Nadia sini. Nah, teman-teman, kalau coba boleh dong tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, teman-teman, hari ini Bu Nadia mau mengajak teman-teman semua mau bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari silakan boleh. Saya mau permisi ke WC. Saya duduk. Ya, Bu Nadia mau mengajak teman-teman semua bikin kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, dari video tadi, berarti apa yuk? Supaya tidak jatuh, supaya tidak, apa lagi? Supaya tidak terluka, harus apa tadi ya? Apa Kak? Antri, iya. Ini ada Bapak, nanti Ibu tunjukkan ya. Suka? Iya, nggak apa-apa ya. Ya, berarti kita harus apa teman-teman? Harus hati-hati dan pertama kita harus antri. Oke, berarti teman-teman budayakan antri ya. Ibu Nadia tulis di sini lihat. Nah, ketika baris dia baris dulu. Ketika masuk kelas, ketika menunggu giliran, teman-teman harus baris dan apa dulu tadi? Harus apa tadi? Antri, benar, harus antri. Kemudian yang kedua, ketika masuk kelas harus apa dulu? Harus baca doa pintar. Berarti kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Oh, begini kan dulu. Masih ada 2 orang yang Ya, oke. Masih kuat. Nah, kemudian dari video tadi kita harus apa dulu ya? Ada airnya, ada sabunnya, ada kerannya. Harus apa dulu? Harus apa? Bukan? Ya di sekolah kita lihat video. Apa? Iya benar, mencuci tangan. Mencuci tangan setelah melaksanakan kegiatan. Ada sudah 3 ya peraturannya ya. Pertama tadi antri. Kedua tadi berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga apa tadi? Mencuci tangan. Kemudian ada lagi. Nah, ketika temannya perlu bantuan, kita harus menolong apa enggak sih? Misalkan nih ada teman yang jatuh, kita tertawakan kan? Atau kita tolong kan? Kita harus apa? Harus menolong, benar. Apapun temannya yang memerlukan, siapapun temannya yang memerlukan bantuan, kita harus menolong. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita harus saling tolong menolong. Oke, menolong saat teman memerlukan bantuan. Tapi bila temannya tidak memerlukan bantuan, tidak perlu ditolong ya. Ketika temannya meminta, misalkan Apipa nih, misalkan punya pensil, terus tuh pensilnya patah, misalkan ya, pensilnya patah. Nah, teman tidak Apipa, bolehkah Apipa pinjam pensil punya kamu? Berarti kita harus apa? Harus meminjamkan. Nah, itu namanya saling tolong menolong. Nah, ada 4 sudah ya. Kemudian yang kelima, lihat gambarnya punya Bu Nadia. Ini apa sih? Kemana? Pintar sekali.
Tidak boleh makan di dalam. Makan pada saat apa, teman-teman? Iya, saat istirahat di luar. Kalau di dalam kelas makan-makan, kenapa geram jadi kada boleh? Kenapa nak? Ya karena lagi belajar. Terus juga bisa ada apa yuk? Kalau makanannya tahambur, ini berserakan di kelas, tahambur dalam kelas, bisa apa? Bisa kotor kelasnya. Kalau misalkan kotor kelasnya kita jadi apa? Tidak nyaman saat belajar, iya kan? Aduh males belajar, kelasnya greget, kelasnya kotor, males belajar, ya. Nah makanya di dalam kelas tidak boleh dan makan dan minum di dalam kelas untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Oke, ada lagi. Lihat. Kita harus apa lagi yuk? Itu apa tuh gambarnya? Yang nomor 6. Yang nomor 6. Oh iya. Kalau dibuka. Tidak boleh apa ya kita ya? Oh panas gak apa-apa ya? Panas pagi bagus naik, ada vitaminnya. Ya, tidak boleh berkelahi atau memukul apa? Memukul kawan, pakai kayu apalagi pakai tangan aja nggak boleh. Makanya kita harus menjaga tangan sama kaki, ya. Bisa, benar? Bisa nangis temennya, terus juga bisa apa kalau kita pukul temannya? Bisa nangis, terus bisa apa lagi? Iya, bisa mengamuk dia menangis, terus juga bisa luka. Ya, luka apa tuh namanya nih? Benjol nih kepalanya, tuh kena kayu atau kena. Oh iya, maaf. Ya. Nah, ya. Ya benar sekali. Bilanya terjadi misalkan temennya, bila misalkan temannya tidak bisa menjaga tangan sama kakinya, bilang sama Bu Nadia ya, Bu ya. Iya. Gantian ngomongnya, panggilnya berganti. Siapa yang panggil berdua? Iya. Masya Allah, tuh. Terus Pak, terus Pak Nasir ngapain? Ditolong nggak adanya? Iya ditolong ya. Ya. Diimpus berdarah. Nah supaya jangan diimpus kayak apa caranya? Jangan sakit. Kalau sakit minum. Iya, gosok gigi supaya jangan sakit gigi dia gosok gigi. Iya, sip. Oke, bagus. Gosok gigi pakai apa? Oke, ada. Pakai apa lagi gosok gigi? Pakai odol. Pakai apa lagi? Sikat apa? Sikat apa, San? Sikat ban. Iya. Sikat gigi, bener apa tak? Kenapa? Helikopter. Masya Allah. Ya, oke, sudah ada ya. Berarti jaga tangan sama kaki. Iya, teman-teman yang baik boleh tepuk satu. Ya, pintar, udah fokus ya. Nah, kalau sudah itu, berarti kita tidak boleh menendang sama memukul kawan. Berarti kita harus menjaga tangan sama kaki. Terus ada lagi, berarti mau perhatikan lagi sebentar ya. Nah, terus di dalam kelas kita harus apa? Iya, kada boleh menginjak-injak kawan. Terus apa lagi tuh? Dan boleh berlari. Bolehlah berlari dalam kelas. Kenapa jadi kada boleh? Bila berlari kayak apa gerak? Bila berlari kenapa? Jatuh. Kalau jatuh apa? Luka. Kalau luka gimana? Sakit. Maukah biar sakit, luka, berdarah? Kada mau. Berarti teman-teman di dalam kelas hanya berjalan. Tidak apa? Tidak boleh berlari. Teman-teman sepakat ya? Ini peraturan kelasnya ya? Sepakat? Sepakat? Kalau masih sepakat
Ya, setuju kan ya? Setuju. Oke ya, ini peraturan kelas nanti ibu cetak. Ibu cetak, ibu bikin bingkai nanti ibu tempel di kelas ya. Oke ya? Setuju ya semuanya ya? Setuju. Sekarang teman-teman sudah siap mau belajar? Sudah siap? Baik. Oke, kita akan mulai pembelajaran ya.